Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia menuturkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Artinya sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah ialah pena. Lalu dia berfirman, atau Allah berfirman kepadanya. D-nya besar, kata ganti Allah. Dia berfirman kepadanya, maksudnya nyanya kembali kepada qalam. Tulislah. Dia bertanya, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka dia Allah berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu hingga hari kiamat tiba. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad. Hadits ini, saudaraku seiman, walaupun terlihat sederhana sekali, ya, pendek, yaitu sabda Nabi SAW, sesungguhnya awal Allah ciptakan adalah Al-Qalam, lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Maka Allah pun yang maha suci dan maha tinggi berfirman, tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadits ini kita akan bedah menjadi dua bagian, dua bahasan, ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dua-duanya kita bisa bahas, insya Allah alhamdulillah kita bersyukur. Kalau tidak, maka salah satunya sekarang dan bahasan yang keduanya nanti kita bahas pada pertemuan akan datang insya Allah. Bahasan pertama atau faedah yang diambil pertama adalah siapa makhluk Allah pertama yang diciptakan. Karena di sini dikatakan awal yang Allah ciptakan adalah qalam. Apakah maknanya ini? Qalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Sebagaimana juga dalam buku kita ini ditulis judul seperti itu. Sesuatu yang pertama Allah ciptakan. Kita akan coba baca teman-teman sekalian pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, saya akan coba bacakan. Ada yang mengatakan bahwasanya qalam adalah makhluk pertama. Sebagaimana hadits ini tentunya, ya. Sebelum seluruh makhluk, dan ini pendapat Imam Ibn Jarir dan Imam Ibn Jauzi, juga ada yang lain selain mereka. Tapi yang paling menonjol adalah pendapat Ibn Jarir. Beliau mengatakan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan qalam, maka dia pun menciptakan awan yang tipis. Ini dinukil oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 9. Dalilnya adalah beranjak daripada hadis yang sudah kita bahas tadi atau kita baca, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Dan ini tentu hadis diriwayatkan Tirmidzi nomor 300 atau 3319 dengan sanad hasan sahih. Ahmad juga meriwayatkan di 22.000 nomor 22.705, dan juga Abu Daud meriwayatkan di 4.700. Dan ini disahihkan oleh mereka. Ini pendapat yang pertama yang dipegang oleh Ibnu Jarir dan Ibnul Jauzi. Pendapat yang kedua, dan ini yang dipegangi oleh mayoritas ulama. Ternyata ada bahasan penting di sini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya makhluk pertama Allah ciptakan adalah Arsy, singgasananya Allah. Ini pendapat mayoritas ulama, dinukil dari Abul Ala Al-Hamdani dalam kitab Al-Bidayah juga disebutkan, Wan Nihayah, kurang lebih di jilid 1 halaman 9 yang sama. Dan mayoritas ulama banyak sekali yang berpegang pada pendapat ini. Dalilnya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala menulis takdir-takdir bagi makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Lalu Nabi SAW mengatakan, arsy-nya di atas air. Hadis riwayat Muslim di nomor 2653. Ya. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah penciptaan arsy. Artinya arsy dulu ada, ya, bersama air, baru kemudian
qalam, maka telah sahih bahwasanya arsh lebih dahulu daripada qalam, yang dengannya dituliskan takdir-takdir sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun hadis tentang qalam tadi yang baru kita baca dan pendapat Ibnu Jarir atau yang ada disebutkan juga dalam buku kita, mereka menafsirkan bahwa qalam adalah makhluk pertama di jagat raya, bukan makhluk pertama kali yang diciptakan. Semua ini mungkin masih sama dari kitab yang sama, Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 9 ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh pendapat yang kedua ini mengatakan arsh adalah makhluknya Allah. Yang pertama adalah surah Al-Mu'minun ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Katakanlah siapa empunya langit yang 7 dan empunya arsy yang besar. Ya. Kemudian juga dalil yang lain yang mereka angkat adalah surah Al-Mu'minun, masih sama di ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan maksud Rabb Arsh adalah yang menciptakan. Lalu beliau berkata, wa huwa khaliqu kulli syai' al-arsy wa ghairuh wa rabbu kulli syai' al-arsy wa ghairuh. Allah adalah Rabb segala sesuatu termasuk arsy dan yang lainnya. Allah pencipta segala sesuatu termasuk arsy dan yang lainnya. Ini diambil dari kitab Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah di jilid 18 halaman 214. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Rabb kamu semuanya, pencipta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluk. Sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah adalah alam atau makhluk, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk tersebut. Ini tentu diambil dari matan usul tsalatsa ya, masalah ini. Sementara dari sunnah yang lebih menjelaskan lagi masalah ayat-ayat tadi yang dipegangi oleh pendapat kedua atau mayoritas ulama jumhur yang mengatakan sebenarnya yang diciptakan pertama adalah arsh ya, singgasananya Allah dan bukan qalam, adalah hadis Abu Razin Al-Luqaili radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah?" Atau khalaqah. Ya. Maaf. Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah? Wahai Rasulullah, di manakah Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya? Qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa' thumma khalaqa arsyahu 'alal ma'. Maka beliau bersabda, Allah itu berada di ama'. Ya. Ini tentu saya sendiri belum menemukan makna ama' ini, ya, tapi dikatakan Allah berada di ama'. Tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Ya, ini dalil hadis yang dipegangi oleh pendapat kedua mengatakan kalau yang pertama Allah ciptakan ya, adalah arsy. Dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, juga termasuk didukung oleh Az-Zahabi dalam penghasanan riwayat ini. Kemudian ijma' ulama juga atau pendapat ulama tentang masalah ini dinukil dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah. Beliau berkata, ثم توارت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه. Berita telah mencapai level mutawatir atau sangat banyak jalurnya bahwa Allah Ta'ala menciptakan arsy kemudian beristiwa di atasnya. Ya. Ini diambil dari Kitabul Arsy ya, halaman 51.
Juga Maula Ali Al-Qari menukilkan dalam syarah Al-Fiqh Al-Akbar, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsh izharan li qudratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsh untuk menampakkan kekuasaannya. Ini diambil dari syarah Risalah Fiqh Al-Akbar halaman 195. Ibnu Hazm juga berkata rahimahullah, ittafaqu anna Allah wahdahu la syarika lah, khaliqu kulli syai'in ghairuh, wa annahu ta'ala lam yazal wahdah wa la syai'an ghairahu ma'ah, thumma khalaqal asya'a kullaha kama sya', wa anna an-nafsa makhluqah wal arsh makhluq wal alam kulluhu makhluq. Ulama telah bersepakat bahwa Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bersamanya, pencipta segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Dia selalu Maha Esa. Tiada sesuatu selain Allah yang bersamainya atau bersama dengannya. Kemudian dia menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan. Jiwa itu adalah makhluk, arsh itu adalah makhluk, dan alam semuanya adalah makhluk. Ini diambil dari kitab Maratibul Ijma' halaman 167. Arsh adalah makhluk yang paling tinggi dan Allah berada di atas arsh. Di sini kita lihat tidak ada satupun dari mereka pendapat yang dimaksud dari pendapat yang kedua ini yang menukil bahwasanya ulama mengatakan yang pertama diciptakan adalah qalam, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas ya. Ini semua panjang lebar rintitan dari bahasan hadis yang kita baca dalam buku kita gitu. Juga dinukil dari sabda Nabi SAW, Inna Allah ala arshihi wa inna arshahu ala samawati wa ardihi kahakada wa qala bi asabihi mithla al-qubbah. Sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas langit dan bumi. Seperti begini, dan beliau memberikan isyarat dengan jari jemarinya ya, seperti kubah. Ini dinukil diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah jilid 1 halaman 252. Juga sabda Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'alul firdausa fa inna wasatal jannah wa a'laha wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafjuru anharul jannah. Jika kalian meminta surga, mintalah al-firdaus, karena dia surga yang paling utama dan paling tinggi, dan di atasnya adalah arsy Allah, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, dan ini diambil daripada dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Umumnya disebutkan arsy, dan yang menyebutkan bahwasanya qalam adalah ciptaan pertama itu hanya sebuah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang dipegang oleh pendapat pertama. Syekh Utsaimin mengatakan tentang masalah ini, awal ma khalaq Allah min al-asya'il ma'luma lana huwa al-arsh. Yang paling pertama Allah ciptakan ya, yang telah kami ketahui adalah arsh. Wastawa alaihi ba'da khalqas samawat. Kemudian Allah beristiwa di atasnya setelah menciptakan langit dan bumi. Ba'da ma khalaqas samawati wal ard. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, dan Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari sebelum dan arsy Allah di atas air untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini dinukil dari fatwa atau fatawa soal wal jawab. Ya, ini tentang fatwa, pertanyaan dan jawaban yang dinukil dari pendapat atau disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan ini diambil dari nomor fatwanya 145.809 ya. Diambil dari Majmu' Fatawa war Rasail jilid 1 halaman 62. Ini pendapat yang kedua. Kemudian kita lihat sekarang ada pendapat yang ketiga yang dinukil ya juga oleh para ulama
tentang masalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang pertama kali itu adalah air. Ya. Ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah air. Dan ini berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini pendapat yang ketiga ya. Di nomor 3191. Jadi kalau pendapat ulama mengatakan yang pertama diciptakan adalah qalam, dalilnya adalah apa yang dalam buku kita. Pendapat kedua itu mayoritas ulama mengatakan yang pertama diciptakan arsy dengan segala macam dalil tadi sudah kita sampaikan dan pendapat ulama. Pendapat ketiga mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah air. Pendapat ini berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari tadi saya katakan yang berbunyi diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Wa kana arsyu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal ard. Allah dahulu tidak ada satupun selainnya. Arsy-nya di atas air. Lalu Allah menulis takdir segala satu di az-zikr atau lembaran catatan takdir. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Hadis ini menunjukkan kata pendapat yang ketiga bahwa air merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah karena saat itu tidak ada satupun selainnya. Setelah menciptakan air, baru Allah menciptakan arsy atau singgasananya yang diletakkan di atas air. Setelah itu baru Allah menciptakan kalam atau pena untuk menulis takdir segala sesuatu. Setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa pena ya, bukan makhluk pertama yang Allah ciptakan. Adapun hadis yang berbunyi inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, kata para yang berpegang pada pendapat ketiga ini mengatakan ini kemungkinan bisa dimaknakan dua. Ya, hadis yang sedang kita bahas dalam buku kita ya, yaitu bahwa pertama kali di sini maknanya adalah pertama kali diciptakan setelah air dan arsy, atau bisa bermakna juga bahwa pertama kali di sini maksudnya adalah dilihat dari sisi apa yang akan ditulis oleh pena takdir tentang makhluk pertama yang akan diciptakan Allah. Dengan demikian terjadilah kompromi antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Jadi pendapat ini ya, disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di mana beliau berkata maknanya Allah menciptakan air terlebih dahulu, lalu menciptakan arsy di atas air. Dalam kisah Nafi' bin Zaid al-Himyari dengan lafaz singgasananya terletak di atas air, baru kemudian dia menciptakan al-qalam atau pena, lalu Allah berkata tulislah sesuatu yang akan terjadi. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di sini disebutkan secara gamblang urutan penciptaan para makhluk setelah air dan arsy. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan selain keduanya dari hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit secara marfu, yaitu pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kita bahas ya dalam bab kita ini. Kemudian Allah berkata, tulislah segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka hadis ini harus dikompromikan dengan hadis sebelumnya, bahwa yang dimaksud adalah pena merupakan makhluk pertama kali di sini disandarkan kepada selain air dan arsy, atau disandarkan kepada penulisan yang akan muncul darinya. Artinya sungguhnya dikatakan kepadanya al-qalam, tulislah makhluk yang apa yang akan diciptakan pertama kali. Diambil dari syarah Sahih Bukhari Fathul Bari Ibnu Hajar di jilid 9 halaman 473. Ya, dan ini pendapat yang ketiga yang mengatakan tentunya bahwasanya ya, yang pertama kali diciptakan adalah air ya. Jadi pendapat Ibnu Hajar. Tentu sebagaimana sudah saya katakan tadi di awal, yang paling mayoritas dipegang ulama adalah pendapat yang kedua ya, bahwasanya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah arsy ya. Baik, ada pendapat yang terakhir yang keempat, dan ini yang umumnya ditolak oleh jumhur ulama lah ya. Pendapat yang didatangkan oleh sebagian orang yang juga tidak jelas dalil-dalilnya, bahkan banyak dimulai dengan hal-hal yang palsu ya, atau dalil palsu, yaitu mengatakan yang pertama dinukil atau diciptakan
adalah Nur Muhammad. Sebagaimana dinukil dari sebagian orang-orang yang menisbatkan diri pada golongan sufi. Ya. Dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda pertama kali diciptakan adalah Nur Nabimu wahai Jabir. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Ya. Dan golongan ini meyakini bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum Lauhil Mahfuz. Qalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya, ini dinukil dari kitab Kashful Khafa jilid 1 halaman 302. Ya. Namun pendapatnya ditentang secara keras dan dituding sebagai pendapat yang menyimpang karena dasarnya adalah riwayat yang palsu. Riwayat itu tidak ada tadi ya. Riwayat itu dianggap palsu. Hadis ini palsu dan dusta, tidak ada nilainya. Kami mendengar orang-orang sekarang mengatakan wahai makhluk Allah yang pertama, wahai cahaya arsy Allah, ya. Maksudnya Nur Muhammad. Maka apa bedanya perkataan ini dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah? Dan ini sesat juga ya, menyesatkan. Dinukil dari perkataan Syekh Hasan Abul Ashbal Al-Zuhri Al-Misri dalam syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 97. Juga Syekh Albani rahimahumullah semuanya menyebutkan ya, bahwasanya ini adalah min abtalil batil. Ini diantara kebatilan yang paling batil. Diambil dari Musu Al-Albani fil Aqidah di jilid 3 halaman 816. Ya. Ini pendapat-pendapat yang ada dan sudah kita ketahui bahwasanya yang paling kuat daripada pendapat ini dan umumnya dipegangi oleh para ulama adalah pendapat arsylah yang pertama kali diciptakan. Nah ini bahasan kita yang pertama berhubungan dengan masalah hadis kita ini. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke bahasan kita saudaraku seiman. Kalau yang pertama hadis yang menjelaskan masalah pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah Al-Qalam, itu sudah dirincikan oleh para ulama. Ini pendapat Ibnu Jarir dan telah dijawab oleh para jumhur ulama bahwasanya maknanya bukan kalam pertama kali, ya, tetapi pertama kali di jagat ini ya bisa terjadi atau pertama yang akan mencatatkan takdir-takdir. Tapi banyak dalil menjelaskan kalau yang ada sebelum kalam itu adalah arsh dan air. Dan ada pendapat juga tadi yang ketiga mengatakan yang pertama adalah air karena dilihat ada air dan arsh, ya, sebagaimana dinukil dari pendapat Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan, dan ini ditolak oleh para ulama, kalau yang pertama Allah ciptakan adalah justru Nur Muhammad. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama.